bagaimana sih kondisi kekurangan gizi pada anak ini kemudian bisa berkembang menjadi stunting, dokter? Mm-mm. Jadi kurang gizi pada anak itu ada dua macam, kurang gizi akut dan kurang gizi kronis. Kurang gizi akut itu artinya berat badan dia tidak naik. Artinya dia kekurangan gizi dalam jangka pendek, ya. Yang saya sebutkan tadi seperti wasting, ya. Mm-mm. Kemudian kurang gizi kronis itu gangguan kurang gizi yang terjadi dalam jangka lama. Artinya berat badan dia sudah tidak naik, lama-lama tinggi badannya juga tidak naik. Nah, ini yang dikatakan sebagai stunting, ya. Itu gangguan pertumbuhan secara kronis. Mm-mm. Oke, baik dokter. Lantas nih dok, ini kan tadi dokter juga menyebutkan ya, jika stunting ini tuh menjadi masalah tumbuh kembang jangka panjang ya. Nah, kenapa sih dok stunting ini bisa dikatakan masalah tumbuh kembang jangka panjang? Apakah karena memang ini tuh berdampak pada masa depan anak atau hal ini tuh terjadi memang hanya karena dari anak sejak lahir sudah kekurangan gizi kondisinya dan nanti berlanjut hingga dia dewasa, dokter. Jadi gini, stunting itu adalah gagal tumbuh kembang dalam jangka panjang akibat kurang gizi kronis. Jadi stunting itu dengan pendek genetik beda. Mm. Kalau stunting itu karena kurang gizi kronis, kalau pendek genetik secara genetik. Memang tinggi badan anak itu dipengaruhi oleh tinggi badan orang tua, ya. Bapak atau ibu itu ada pengaruhnya, ada rumusnya. Nah, kalau yang stunting ini karena masalah gizi. Nah, mengapa stunting ini disebut masalah gizi kronis? Karena dia untuk menjadi stunting itu diperlukan proses yang lama. Jadi anak tuh enggak, misalnya dia enggak mau makan seminggu, tahu-tahu stunting. Enggak, ya. Jadi itu beda. Seperti yang saya sebutkan tadi, kurang gizinya akut atau kronis. Dan kalau kronis itu dikatakan stunting. Dan prevalensi stunting, artinya stunting itu bisa terjadi sejak dalam kandungan. Sejak dia dalam kandungan, itu dikatakan intrauterin, prevalensinya sekitar 20% angka kejadian stuntingnya. Kemudian usia 0 sampai 6 bulan itu juga sekitar 20% angka kejadian stunting. Lalu yang paling banyak 50% itu terjadi pada usia anak 6 bulan sampai 2 tahun. Itu sekitar 50%. Ini kan masa-masa MPASI itu, ya. Jadi dia sering terjadi gangguan di situ, sering mengakibatkan kurang gizi yang namanya kronis, kurang gizi kronis atau stunting. Lalu di atas usia 24 bulan, 24 bulan sampai usia 3 tahun, prevalensi terjadi stunting sekitar 10%. Ya, jadi memang bisa terjadi stunting sejak masa kehamilan. Artinya anak lahir dia sudah stunting. Biasanya kalau bayi baru lahir itu kan diukur, Mbak, Iya. berat badan sama tinggi badan. Nah, tinggi badannya kalau kurang dari 48, oh berarti dia pendek. Nah, Mm. tinggal pendeknya ini pendek stunting karena kurang gizi atau pendek genetik. Gitu aja sih, pola Mm. pikirnya. Mm-mm. Oke, baik dok. Berarti memang dari awal kehamilan saja itu sudah bisa ya dok ya mempengaruhi apakah anak tersebut nantinya akan stunting atau tidak ya dokter ya. Dan Betul, tentunya kurang gizi sejak 1.000 hari pertama itu sangat mempengaruhi. 1.000 hari pertama itu kan sejak masa konsepsi. ya. Maka tata laksananya ya harusnya sejak remaja putri, ya. Mm-mm. Artinya intervensinya kan dimulai dari remaja putri. Gitu, ya. Mm-mm. Iya dok, karena masih banyak nih dok masyarakat di luar sana tuh yang menganggap jika hari pertama kehidupan itu dimulai sejak anak lahir, berarti hal ini tuh tidak benar ya dok. Tapi hari pertama itu dihitung dari terbentuknya Konsepsi. embrio itu tadi dokter Betul. ya. Betul, sejak terbentuknya embrio itu. Jadi hari pertama tuh dihitung sejak terjadi konsepsi Mm-mm. sampai 1.000 hari ke depan. Itu sangat penting. Jadi sampai anak usia 2 bulan. Ya, 2 tahun, sorry, dua Mm-mm. tahun. Hamilnya kan 9 bulan. Iya. Nah, 9 bulan itu kan kira-kira berapa hari? 1 tahun 350. Itu ada yang hitung. Jadi kalau jumlahnya dari pertama sampai 2 tahun itu 1.000 hari. 1.000 hari pertama kehidupan. Golden period anak namanya. Iya, iya dok. Apalagi mungkin di
anak yang sudah berusia 6 bulan ini, sudah tidak cukup dengan ASI saja ya, Dokter, ya, sudah Mm-mm. harus didukung dengan empati, yang Mm-mm. tentu nutrisinya ini sudah harus terpenuhi ya, Dok, ya, demi masa Mm-mm. depan anak gitu ya, Dokter, ya? Betul, iya. Jadi Oke, step-stepnya harus betul dulu ya, tata laksananya itu. mhm, oke, baik, Dokter. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.